Perkenalkan, nama saya Rizno Salmin, saya mahasiswa STAR Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara. Di kampus STAR saya mengambil jurusan Teknik Informatika dan alhamdulillah sekarang saya sudah semester 6. Baik, pada video kali ini saya diberikan tugas UAS oleh dosen pengampu Pak Fauji Eskom MN dengan mata kuliah Manajemen Proyek. Judul dari tugas ini yaitu studi kasus kegagalan atau keberhasilan proyek. Itu yang saya akan bahas. Baik, langsung saja di pembahasannya. Baik, lanjut di pembahasannya yaitu studi kasus keberhasilan proyek. Implementasi sistem ERP pada Toyota. Kepanjangan dari ERP itu yaitu Enterprise Resource Planning. Toyota merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang merupakan sistem Enterprise Resource Planning, bisa juga disingkat dengan ERP, untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti perancangan produksi, pengelolaan persediaan atau pembelian, distribusi, dan keuangan. Implementasi ERP dilakukan untuk meningkatkan efisien operasional serta mendukung koordinasi antara divisi dalam perusahaan dengan sistem yang terintegraris. Informasi dapat diakses secara real time sehingga mempercepat proses pengembalian keputusan. Baik, lanjut di faktor keberhasilannya. Yaitu keberhasilan implementasi ERP di Toyota dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama perencanaan proyek yang matang dengan tujuan dan ruangan lingkup yang jelas. Yang kedua yaitu dukungan penuh dari manajemen puncak dalam penyediaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan operasional bisnis. Yang keempat yaitu pelatihan kepada seluruh pengguna sistem sehingga mampu mengoperasikan ERP dengan baik. Yang kelima yaitu pengelolaan risiko yang dilakukan secara berkala selama proses implementasi. Yang terakhir, yang keenam yaitu evaluasi dan pemantauan sistem setelah implementasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Hasilnya yaitu implementasi ERP memberikan beberapa manfaat bagi Toyota. Yang pertama yaitu integrasi data antar departemen menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu proses produksi dan distribusi menjadi lebih efisien. Yang ketiga yaitu pengelolaan persediaan menjadi lebih akurat. Yang keempat, pengambilan keputusan lebih cepat karena data tersedia secara real time. Yang terakhir 5 yaitu efisiensi biaya operasional meningkat. Pelajaran yang diperoleh yaitu keberhasilan implementasi ERP menunjukkan bahwa keberhasilan satu proyek tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga ada perencanaan yang baik, dukungan manajemen, kompetensi tim proyek, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan pengguna selama proses implementasi. Baik, masuk di studi kasus kegagalan proyek. Proyek virtual case file yang disingkat dengan VCF. Pada tahun 2000 FBI meluncurkan proyek virtual case file sebagai bagian dari program modernisasi sistem informasi yang dikenal sebagai trilogi.
tujuan proyek ini adalah menggantikan sistem administrasi berbasis kertas dengan sistem digital untuk meningkatkan efisien pengelolaan data investigasi. Nah, nilai proyek diperkirakan mencapai sekitar 3,7 triliun. Nah, penyebab kegagalannya yaitu kegagalan proyek FCV disebab oleh beberapa faktor. Nah, yaitu yang pertama itu kebutuhan sistem yang sering berubah. Yang kedua yaitu perancang proyek yang kurang matang. Yang ketiga yaitu manajemen proyek yang tidak efektif. Dan yang keempat yaitu kurangnya komunikasi antara pengembang sistem dan penggung. Nah, yang kelima yaitu pengawasan proyek yang lemah. Yang keenam, pengujian sistem yang tidak memadai sebelum implementasi. Nah, lanjut di dampaknya itu dampak dari kegagalan. Nah, yaitu akibat kegagalan proyek tersebut, proyek dihentikan sebelum dapat digunakan secara operasional. Nah, kurangnya mencapai sekitar itu tadi 3,7 triliun. Nah, waktu dan sumber daya yang telah digunakan menjadi sia-sia. Nah, VBI harus mengembangkan sistem baru dengan mendekatkan manajemen proyek yang lebih baik. Nah, pelajaran yang diperoleh yaitu kegagalan proyek VCV menunjukkan bahwa perbuatan kebutuhan yang tidak terkendali, lemahnya pengelolaan proyek, serta kurangnya komunikasi dengan pengguna dapat menyebabkan proyek gagal. Oleh karena itu, dokumentasi kebutuhan, pengadilan perubahan, manajemen risiko, dan pengawasan proyek harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek perangkat lunak. Nah, baik, kita masuk yang terakhir yaitu analisis perbandingan. Nah, di sini ada aspek proyek berhasil sama proyek gagal. Nah, aspeknya yaitu perancangan, dukungan manajemen risiko, komunikasi, pengelolaan perubahan, kualitas pengujian, dan hasil akhir. Nah, sedangkan proyek berhasil yaitu sangat matang, sangat tinggi, dikelola dengan baik dan efektif antara tim di pengguna. Nah, dilakukan secara kontrol, dilakukan sebelum implementasi. Nah, sistem berhasil meningkatkan efisien perusahaan. Nah, proyek gagal, nah itu proyek gagalnya kurang matang, kurang efektif, lemah, kurang efektif, nah, tidak terkendali, kurang memadai, proyek dihentikan dan gagal diimplementasikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan yang tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.